Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama beribadah. Kita akan bersatu di dalam doa untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing, dan kiranya itu tidak mengurangi rasa hikmat kami, rasa hormat kami, dan keseriusan kami di dalam beribadah, sehingga di dalam ibadah kami boleh mendapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan memperoleh tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga meskipun di dalam situasi yang tidak mengenakan ini membatasi kami, tapi kami tetap boleh menjadi pemberita-pemberita Injil, pelaku-pelaku Injil di tengah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pembahasan kami, perenungan kami akan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat untuk kami boleh memahami dan terlebih lagi melakukannya. Dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk mendalami dari surat Efesus. Kita akan baca bersama-sama dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ke 13, dan nanti kita akan juga sambung pembacaan kita dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Efesus 3 ayat 1 sampai 17. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Inilah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada Allah, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang lebih hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kita sambung pembacaan kita dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita bicara sejauh pengalaman saya melihat, rasanya memberitakan Injil adalah bagian yang oleh sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi menjadi sesuatu yang kurang mendapatkan tempat
di dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, mereka aktif, mereka melayani, tetapi begitu berurusan atau diminta untuk memberitakan Injil kepada sesamanya atau kepada keluarganya atau temannya, mereka mulai undur, mulai begitu banyak alasan yang kemudian dikemukakan agar tidak memberitakan Injil. Macam-macam. Entah saya tidak tahu alasan itu jujur atau tidak. Tetapi kurang lebih ada beberapa alasan yang diungkapkan. Misalnya, saya tidak tahu memberitakan Injil itu harus berbicara apa. Jujur dengan alasan ini saya sendiri juga bingung. Jika kita mengalami Injil di dalam kehidupan kita, benar-benar Injil itu kita nyata di dalam kehidupan kita, ada perubahan di dalam kehidupan kita, yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, tidak tahu apa yang diberitakan ketika mengabarkan Injil, agak membingungkan. Kenapa? Kita tinggal cerita pengalaman pribadi kita dengan Kristus yang menjamah kehidupan rohani kita, yang mengubahkan kita. Yang terpenting jangan sampai ajarannya salah. Tetapi hal cukup sederhana. Atau mungkin ada alasan lain yang dikemukakan, takut nanti kalau ditolak bagaimana. Saya juga bingung. Kita itu tidak bukan menjual sebuah barang yang kalau kita berhasil menjual, kita mendapatkan sesuatu insentif atau apa begitu. Tetapi memberitakan Injil itu kita memberitakan sesuatu. Kalau takut ditolak, maaf. Apalagi kalau para pria yang mengatakan ini, dulu ketika nembak istrinya, menyatakan cinta kepada istrinya, kok enggak takut ditolak? Itu bilang kalau takut ditolak, tidak dapat istri, Pak. Ya betul sih. Begitu. Tapi ketika memberitakan Injil, kalau Anda takut ditolak, Anda memenangkan jiwa. Jadi kenapa urusan cari pasangan hidup tidak takut ditolak, begitu memberitakan Injil, kita takut untuk ditolak. Penolakan itu bukan urusan kita, itu urusan yang mendengarkan, menerima Injil. Lalu mungkin ada alasan lain, nanti kalau saya memberitakan Injil, takut kalau ditanya. Nah, memang kadang pertanyaan itu menakutkan, tetapi kalau kita misal menjual sebuah barang, memasarkan sebuah barang, apakah ketika kita memasarkan sebuah barang kepada customer kita, calon pelanggan kita bilang sama bos kita, nanti takut ditanya. Loh, kalau takut ditanya ya kita pelajari produknya. Demikian juga kalau kita takut ditanya tentang Injil, ya kita pelajari apa itu Injil yang mengubahkan kehidupan kita. Sebagian lagi melarikan diri dengan berkata, yang penting kan saya berbuat baik. Itu sudah sama lah memberitakan Injil. Yes, ada kalanya itu memang bagian dari pemberitaan Injil, karena kita tidak bisa memberitakan Injil dengan tingkah laku kita yang tidak menjadi teladan atau bahkan menjadi batu sandungan. Tetapi perbuatan baik bukan monopoli orang Kristen. Semua orang berbuat baik, dan bagaimana orang tahu bahwa perbuatan itu, bahwa hidup kita itu diubahkan oleh Injil yang sangat spesifik kalau hanya sekedar perbuatan baik. Apakah memberitakan berbuat baik itu sama dengan kita sudah memberitakan Injil? Apa sih itu Injil? Di dalam Efesus 3 ayat 1 dibuka dengan satu frase, itulah sebabnya aku ini Paulus. Sebab yang mana? Sebab karena Kristus memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Karena memang Injil itu bukan untuk kalangan tertentu. Injil itu untuk semua kalangan. Darah Kristus, kematian Kristus, kebangkitan dan kebangkitan Kristus mempersatukan semua orang di dalam Dia. Semua orang percaya di dalam Dia. Sehingga sekat-sekat yang sifatnya jasmania, Yahudi, non-Yahudi, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, pintar, maaf bodoh, bukan lagi menjadi satu sekat yang memisahkan, karena itu yang bukan memisahkan, semuanya disatukan oleh Injil. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, menerima Injil di dalam kehidupan kita, seharusnya sekat-sekat yang sifatnya jasmania semacam itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita.
Di dalam gereja tidak ada lagi kelompok-kelompok kaya berkumpul dengan yang kaya, miskin berkumpul dengan yang miskin, orang-orang yang pandai berkumpul dengan yang pandai, yang kurang suka firman Tuhan berkumpul dengan yang yang suka firman Tuhan, yang tidak suka kumpul dengan yang suka dan sebagainya. Bukan itu. Injil menyatukan sebuah pihak. Justru keberbagaian yang disatukan itu membuat semua pihak saling mengisi dan saling bermanfaat, memberikan satu kesempatan untuk melayani satu yang dengan yang lain. Yang kaya membantu yang kurang mampu. Yang kurang mampu menerima dengan ucapan syukur dan tidak menuntut. Seakan-akan dia menuntut haknya. Yang satu memimpin yang lain. Yang dipimpin membantu pemimpinnya dengan apa? Dengan ketaatan misalnya. Injil menyatukan antara kalangan Yahudi dengan non-Yahudi. Itu artinya Injil sedang berbicara menyatukan semua orang di dalam Kristus. Menyatukan semua orang percaya di dalam Kristus. Tetapi Injil yang paling penting bukan menyatukan orang dengan orang saja. Yang terpenting adalah Injil pertama-tama menyatukan manusia dengan Allah. Ini berita utama dari Injil. Ketika dosa memisahkan kita dengan Allah, penebusan Kristus menyatukan kita dengan Allah lagi kembali. Sehingga kita yang tadinya terpisah, bahkan memberontak kepada Allah, kini bersekutu dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi antara Bapa dengan anak, relasi antara Tuhan dengan hambanya, relasi kasih, relasi ketaatan. Dosa adalah penghalang utama seorang manusia bersekutu dan berelasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dan Kristus membereskan dosa itu. Sehingga apa? Sehingga kita dapat datang kepada sumber hidup itu. Kita dapat datang kepada kasih itu. Kita dapat merasakan segala penyertaan Dia, segala kasihnya, segala berkat-berkat rohaninya yang ada di dalam surga. Kenapa? Melalui Kristus. Itu tujuan utama dari Injil. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ke-17 yang kita baca tadi, sisi lain dari Injil bukan sekedar kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, baik Yahudi maupun Yahudi termasuk kita juga, tetapi di dalamnya juga nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Jadi Injil bukan sekedar sarana mengubah status orang dari orang yang berdosa menjadi orang benar, tetapi Injil memimpin kita dari iman kepada iman. Jadi siapa yang membutuhkan Injil? Yang membutuhkan Injil adalah setiap orang yang ditebus di dalam Kristus. Di dalam Injil kita dituntun dari iman kita yang mula-mula ketika kita lahir baru menjadi iman yang semakin hari semakin dewasa dan semakin hari mengenal Tuhan. Jadi kebutuhan akan Injil bukan sekedar ketika kita belum percaya dan setelah kita percaya kepada Kristus kita nggak perlu lagi Injil. Keliru. Injil adalah kebutuhan seumur hidup. Jadi kita selalu membutuhkan Injil. Beritanya maupun kuasanya yang terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Dan ini rahasia Injil yang diberitakan oleh Paulus, bahwa setiap orang sekarang bukan sekedar bagi orang Israel saja, Yahudi saja, karena Yesus orang Yahudi, Allah yang dipersatukan, yang kepadanya manusia dipersatukan adalah Allah yang tadinya dikenal dengan Allah Israel. Mereka bukan cuma Allah Israel, mereka Allah semua orang. Injil diberitakan kepada semua bangsa dan menyatukan semua bangsa di dalam Tuhan, menyatukan semua bangsa kepada Tuhan. Jadi Injil adalah sebuah berita sukacita di mana seseorang boleh mendapatkan makna hidupnya yang sejati di
dalam Kristus. Dan Injil yang semacam ini, yang begitu indah, yang menguatkan, yang mengubahkan, yang memberikan pengharapan, itulah yang mengundang Paulus, memanggil Paulus menjadi pelayannya. Efesus 3 ayat 7 sampai 8, maaf. Paulus mengatakan di bagian itu, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Atas dasar apa? Atas dasar kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus sesuai dengan pengerjaan kuasa Allah di dalam diri Paulus. Jadi Paulus menyadari pemanggilannya. Kenapa dia bisa memberitakan Injil? Bukan karena terpaksa, tetapi dia melihatnya sebagai sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia yang diberikan kepada kita, kepada dia, dan kepada kita juga. Jadi ketika kita dipanggil memberitakan Injil, kita merasa ada satu beban, satu tanggung jawab, panggilan, kerinduan untuk memberitakan Kristus kepada sesama kita. Itu bukan dorongan yang sifatnya paksaan, tetapi itu sebuah dorongan yang sifatnya harus kita pahami itu anugerah. Kata kasih karunia itu memakai kata karis yang di dalam padanannya di dalam perjanjian lama memakai kata ken, gitu. Yang artinya apa? Kalau kasih itu di dalam perjanjian lama itu selalu dihubungkan dengan keselamatan dan pemeliharaan kehidupan atas orang-orang yang memperoleh kasih karunia itu. Misalnya di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Lalu ketika Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan berikan? Tuhan memberikan sebuah menyatakan rahasia kehendaknya bahwa nanti akan ada air bah, kamu bikin perahu bahtera di situ. Dan ketika Nuh mendapatkan kasih karunia, dia diizinkan masuk di dalam bahtera yang dibuatnya dan hidupnya terpelihara di dalam bahtera itu hingga lolos dari hukuman Tuhan berupa air bah. Jadi karis, kasih karunia adalah suatu kasih karunia Allah, tindakan Allah yang terus-menerus memelihara kehidupan kita, kehidupan umatnya. Jadi ini yang dipahami Paulus. Allah sudah memberikan kasih karunia sehingga kehidupannya terpelihara dari waktu-waktu, kehidupan kerohaniannya, dan panggilan itu dan kasih karunia itu yang memanggil dia untuk terlibat di dalam pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia di hadapannya. Itu yang pertama. Kalau kita bicara pemanggilan pelayanan Injil sebagai sebuah anugerah, apa itu anugerah? Anugerah selalu diberikan bukan atas dasar kelayakan orang yang menerimanya. Anugerah diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Itu yang namanya anugerah. Jadi ketika Paulus mengatakan ini anugerah, dia tahu dia orang yang tidak layak. Siapa sih dia? Dia itu orang yang dulunya menganiaya jemaat. Bukan sekadar menganiaya jemaat, bahkan Kristus sendiri mengatakan, mengapa engkau Saulus menganiaya aku? Yesus membukakan mata Saulus bahwa engkau itu dulu musuhku, musuh Kristus, menganiaya Kristus. Dan ketika musuh ini kemudian ditangkap, seharusnya musuh ini hal yang layak bagi musuh ini adalah dibinasakan. Dia orang yang Paulus merasa dari saya dulu pada dasarnya Efesus 2 ayat 1 dan 2 saya pada dasarnya saya ini orang yang seharusnya dibinasakan. Paulus merasa itu saya seharusnya dibinasakan. Tetapi ketika saya yang seharusnya dibinasakan itu karena memusuhi Kristus, tetapi oleh Kristus justru tidak dibinasakan, tetapi diberikan sebuah kehidupan yang kekal. Bukan sebuah kehidupan yang kekal, tetapi Paulus bahkan yakin dan percaya dia dipanggil untuk menjadi pemberita
kehidupan yang kekal itu luar biasa. Paulus melihat itu sebagai sebuah anugerah, bukan sekedar tanggung jawab, tetapi sesuatu yang sebenarnya tidak layak dia terima sebagai pemberita Injil. Tetapi dia terima sekarang menjadi pemberita Injil. Manusia pada dasarnya, menurut saya sih, punya sifat pemberita. Contoh, kalau kita ada tempat kuliner yang enak dan lesat begitu kan, lalu sebelum makan kita posting dulu makanan yang kita sukai di media sosial, itu sisi positif, pemberita. Sisi negatifnya adalah sifat pemberita yang karena dicemari dosa begitu. Kalau ada gosip, kita sering mudah untuk memberitakan, menceritakan, bahkan mengarang-arang atau menambah-nambahi gosip itu. Ya, ini juga sifat pemberita meskipun negatif. Hal yang positif, kita menjadi pemberita. Hal negatif, kita menjadi pemberita. Tapi kenapa urusan Injil tiba-tiba kita ciut nyali? Seorang pemberita Injil adalah orang yang mengalami anugerah Injil. Jadi pertanyaannya, apakah pemberita Injil adalah panggilan yang sangat khusus yang tidak bisa dinikmati dan diterima oleh orang-orang lain? Jawabannya tidak. Secara umum, pemberita Injil diberikan kepada Pak karunia memberitakan Injil. Kasih karunia memberitakan Injil diberikan kepada setiap orang yang mengalami Injil. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengalami Injil dipanggil memberitakan Injil. Orang yang dipanggil memberitakan Injil, dia harus mengalami Injil. Kenapa? Karena Injil yang tidak dialami tidak bisa diberitakan. Kita tidak bisa memberitakan Injil kalau hidup kita tidak diubahkan oleh Injil. Dan salah satu tanda kita diubahkan oleh Injil, kita punya satu dorongan kerinduan untuk membawa seseorang kepada Tuhan. Kita ada ketakutan untuk memberitakan Injil. Itu tidak bisa dipungkiri. Setiap kali saya memberitakan Injil pun saya punya ketakutan tersendiri. Saya pun pernah bercerita, saya tidak tahu mulai ngomongnya bagaimana untuk hal yang selalu berulang-ulang sekalipun. Dan saya selalu berdoa, Tuhan tolong sih masuknya gimana supaya saya membuka omongan. Ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat dan jalan untuk kita memberitakan Injil. Bukan berarti menjadi mudah, tetapi kita akan menemukan jalan. Apa tujuannya? Di dalam Injil, kita memperoleh sebuah pemahaman akan realitas kehidupan. Di balik segala kehidupan manusia, ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang nyata, bahwa hidup ini dari Kristus. Dan nanti diakhiri oleh Kristus. Tidak semua orang akan tahu, meskipun tahu tidak semua orang percaya. Jadi kalau hidup ini diawali oleh Kristus dan nanti diakhiri oleh Kristus, bagaimana saya hidup di dalam kehidupan yang diawali dan diakhiri oleh Kristus? Saya hidup di dalam Kristus. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya harus bertumbuh ke arah Kristus. Dan akhirnya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang terfokus pada Kristus, dan itu mewarnai seluruh kehidupan kita. Jadi tujuan Injil bukan sekedar mengubah status. Tujuan Injil adalah mengubah hati, pikiran, dan hidup orang berdosa. Hidup yang semakin mendekat kepada Tuhan, hidup yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dan hidup yang semakin berkarya di dalam Tuhan. Dan yang paling penting adalah di dalam Efesus 3 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia, yaitu Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi, tujuan Injil membawa kita membukakan pintu dan membawa kita kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Dan ketika Tuhan datang di taman pada hari yang sejuk, bukan penuh dengan cuaca buruk, badai dan sebagainya, tetapi Adam dan Hawa merasa ketakutan. Mereka tidak berani menemui Tuhan. Kenapa? Karena rasa bersalah mereka menghantui mereka sehingga tidak berani menampakkan mukanya dan menghadap kepada Tuhan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau saya berhutang kepada bapak atau ibu dan saya belum melunasi hutang itu, hutangnya sangat besar, dan saya mungkin dengan penghasilan saya mungkin 10 tahun, 100 tahun juga mungkin tidak lunas. Ketika saya melihat bapak atau ibu dari kejauhan, perasaan saya sudah tidak enak. Mendekat salam halo gitu, rasanya malu. Lebih baik menghindar. Meskipun kadang saya tahu saya tidak akan ditagih oleh bapak atau ibu, tetapi ada ketakutan, kesungkanan, ketidakberanian untuk menyapa karena malu. Mungkin kita berkata hari ini, Pak, tapi itu dulu Pak, kalau sekarang orang yang berhutang lebih galak daripada yang nagih, ya itu memang sekarang itulah dosa. Begitu. Ya mungkin saya kira yang model begini sulit dikonseling karena sudah konslet begitu ya. Tapi itulah kita seringkali kita datang kepada Tuhan tidak dengan ketakutan karena dosa, kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terus suruh Tuhan lakukan ini itu sesuai dengan kehendak kita. Tidak ada rasa malu karena dosa kita. Di dalam doa kita tidak ada kemohonan ampun kepada Tuhan. Itulah orang berdosa yang mungkin barangkali ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Tetapi mari kita sadar setiap kali kita menghadap Tuhan, kepercayaan diri kita penuh bahwa Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan bukan berarti kita mengabaikan dosa kita, tetapi justru kepercayaan penuh bahwa ketika kita membawa dosa kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Bukan berarti karena Tuhan mengampuni tidak usah peduli dosa. Bukan begitu. Tapi kepercayaan kita, Tuhan saya datang, saya berdosa. Tapi saya percaya di dalam Kristus, dosa saya diampuni. Hari ini kehidupan kita penuh dengan berbagai macam kesulitan, dan kita semua akan yakin selama masa pandemi ini kesulitan kita makin hari akan makin besar, dan saya yakin itu mungkin akan mulai teratasi ketika pandemi ini berakhir. Hari ini kita mungkin punya cukup tabungan untuk kehidupan kita, tapi ke depan kita tidak tahu. Gitu. Setiap orang, saya nggak tahu, setiap orang punya tantangannya masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan, tadinya saya berpikir ketika saya berada di rumah, saya porsi pelayanan saya akan berkurang. Nyatanya enggak, saya tambah sibuk. Hari ini saya melakukan hal-hal yang sebelumnya hampir tidak pernah saya lakukan. Satu, menjadi guru SD. Karena proses belajar anak saya dipindah dari sekolah ke rumah. Gurunya tidak ke rumah, tugasnya yang ke rumah. Lalu siapa yang mengajarkan untuk mengerjakan tugas itu? Ya terpaksa. Mau tidak mau, papanya, dedinya, sama mamanya gantian jadi guru SD. Seminggu 5 hari. Lalu mempersiapkan di dalam masa-masa begini, jemaat harus lebih banyak berrelasi dengan Tuhan dan firman-Nya. PA yang dulunya sebulan sekali, sekarang seminggu sekali. Jadi beban PA, membawakan PA selama pandemi ini saya yang tadinya sebulan sekali, sekarang jadi 4 kali, beban naik 4 kali. Artinya kesibukan saya naik 4 kali lipat. Apalagi untuk mempersiapkannya. Belum lagi karena keterbatasan menyapa jemaat, kalau di gereja sekali sapa bisa semua orang, kali ini tidak bisa. Mungkin saya harus menyapa satu persatu bergiliran, baik itu melalui WA dan sebagainya. Jadi kalau itu mengandalkan kehidupan pelayanan di masa semacam ini, mengandalkan segelintir orang yang namanya hamba Tuhan itu, gereja akan kesulitan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Justru ini kesempatan kita untuk berkarya bagi Tuhan.
Justru ini kesempatan kita semua untuk bersama-sama memikul beban bersama-sama, melayani bersama-sama, berbagi beban. Sekali lagi, yang butuh bantuan juga tidak perlu malu meminta bantuan, karena sekarang gereja pun juga lagi sibuk mencari info siapa yang perlu dibantu. Karena apa? Karena kita juga tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang percaya, jemaat kita, simpatisan kita mengalami kesulitan dan kita tidak hadir. Kita ingin, tapi kita butuh info di situ. Jadi jangan takut. Mari kita, meskipun punya kesulitan yang sama, mari kita tetap hidup berbagi, dan terlebih lagi yang paling penting adalah bukan sekedar menghidupi Injil di dalam kehidupan kita, dalam tindakan-tindakan yang nyata. Mari kita dengan mulut bibir kita, dengan sapaan kita, dengan WA kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan Injil bahwa di dalam Kristus kita beroleh rest, beroleh penghiburan, beroleh kekuatan. Bahwa apa? Di tengah-tengah kesulitan ini Kristus hadir di dalam diri kita, memelihara kerohanian kita, memelihara iman kita. Itu adalah hal yang paling penting. Di dalam Injil, di dalam kasih karunia Kristus, kehidupan kita, kehidupan iman kita, relasi kita dengan Allah Bapa tidak akan dipisahkan oleh apapun. The confidence of faith. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Sakit, penyakit, kesusahan, bencana alam, tidak ada di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang memulai, Kristus yang memelihara sampai akhirnya nanti. Mari di tengah-tengah kesulitan kita hari ini, jangan abaikan Injil. Justru itu adalah kekuatan Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman. Sehingga ketika nanti kondisi ini berakhir, kita menjadi seorang yang lebih baru, yang lebih dewasa, yang semakin layak dan semakin dewasa untuk melayani Tuhan. Kesulitan kita sama seperti ketika Paulus menulis surat Efesus, dia juga dalam kesulitan, tidak menjadikan dia sebagai sekedar objek belas kasihan orang, tetapi dia menjadi subjek yang terus melayani di tengah segala kesulitan dan kesesakan yang dialami. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan yang sama yang memberikan kepada kita kekuatan yang sama yang Paulus juga alami dan nyatakan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, diingatkan sekali lagi untuk terus bergantung pada Injil, bahwa itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kehidupan kami, dan sekarang adalah kekuatan Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga di tengah segala kesulitan kami boleh terus percaya kepada Tuhan, boleh terus mengalami kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan hari lepas hari, baik melalui tangan-tangan yang Tuhan gerakkan maupun melalui hiburan yang langsung Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memelihara dan menuntun kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nanti kelak kami boleh semakin dewasa, semakin kudus, semakin layak untuk melayani Tuhan. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah segala kesulitan kami, bahwa di tengah kesamaan kesulitan, tetapi kami menjalani dengan berbeda, karena Injil itu bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami bagikan pada orang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.